saya akan memperjelas Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, and comment. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka. Sebelumnya, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Maharani. Saya mahasiswi program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Semarang. Nah, seperti yang saya katakan di awal, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dan komponen dari modul ajar. Sebelumnya, saya akan memberitahu kalian atau menjelaskan lebih singkat mengenai modul ajar. Apa sih itu modul ajar? Jika kalian kuliah di pendidikan atau kalian calon guru, tentunya tidak asing lagi dengan RPP. Jadi modul ajar ini merupakan bentuk terbaru atau perubahan nama dari yang namanya RPP. Namun bukan hanya perubahan nama, tapi di dalam komponennya juga ada pembaharuan dan juga ada yang ditambahkan dan ada yang dihilangkan. Apa aja sih itu perbedaan dari RPP dan modul ajar? Nah, teman-temanku semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan isi dari modul ajar kurikulum merdeka. Nah, pada video kali ini modul ajar yang saya buat yaitu pada mata pelajaran sejarah fase F tahun 2022. Tentunya kalau kalian sudah membaca mengenai pembaharuan kurikulum merdeka, kalian tidak asing lagi mengenai fase F yang saya sebutkan tadi. Baik, langsung saja, apa sih komponen dari modul ajar yang saya buat kali ini? Modul ajar kurikulum merdeka tahun 2022 pendidikan sejarah kelas 11. Nah, di sini modul ajar yang saya buat itu untuk satu kali pertemuan. Jadi saya mengambil subbab atau materi mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan juga global. Untuk awal dari modul ajar, yang pertama itu berisi identitas. Identitas itu sangat penting sekali. Di RPP juga ada identitas dan modul ajar juga harus ada identitas. Nah, di identitas ini berisi mengenai nama, di situ ada nama saya Adelia Putri Maharani, kemudian instansinya di situ ada SMA Negeri 1 Mayung Jepara, kemudian tahun penyusunan yaitu 2022 dan jenjang sekolah SMA atau kalian bisa isi kalau misalnya SMK isi SMK atau SD atau yang lainnya. Kemudian pelajaran, mata pelajaran yang saya buat modul ajarnya ini yaitu pendidikan sejarah. Fase atau kelas, di sini saya mengambil materi di kelas 11, IPA dan juga IPS. Untuk fasenya, kelas 11 itu fase F. Buat kalian yang masih bingung, kok fase F? Apa sih itu fase F? Kalian bisa baca di referensi yang telah saya cantumkan. Kemudian ada bab atau tema, jadi bab besarnya itu mengenai kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, untuk subbab atau materinya mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Nah, apa sih perbedaan subbab dan bab ini? Nah, seperti saya katakan di awal, jadi modul ajar yang saya buat ini untuk satu kali pertemuan. Maka dari itu, saya mengambil satu subbab mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Nah, apabila teman-temanku semuanya ingin membuat modul ajar tapi satu semester atau beberapa kali pertemuan, itu tidak usah mencantumkan subbab atau materi. Lanjutkan ya. Untuk alokasi waktunya yaitu satu kali pertemuan, untuk jamnya itu 2 kali 45 menit. Lanjut ke komponen kompetensi awal. Kompetensi awal ini yaitu peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang sejarah, peristiwa sejarah lokal, nasional, dan juga global, ditandai dengan mampunya peserta didik menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana jalannya peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini poin ini yang membedakan antara modul ajar dengan RPP yang ada di kurikulum sebelumnya. Nah, profil belajar Pancasila ini wajib dicantumkan pada pembuatan modul ajar, baik itu pada mata pelajaran apapun dan jenjang apapun, mulai dari SD sampai SMA atau SMK atau sederajat lainnya. Jadi, profil pelajar Pancasila ini harus ada pada modul ajar.
Nah, profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi yang saya ambil ini, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis tentunya, dan juga kreatif. Selanjutnya ada target peserta didik. Untuk target peserta didik ada 2. Yang pertama tipikal umum, yaitu mampu memahami secara umum dan tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Dan kedua ada peserta didik dengan pencapaian tinggi atau peserta didik yang pintar banget dan bisa mengajarkan soal HOTS. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya terapkan pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu PBL. Tentunya buat kalian semua yang calon guru tidak asing lagi dengan namanya PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan suatu problem atau permasalahan gitu kan. Nah, untuk pembelajarannya ini adalah tatap muka. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi di modul ajar ini ada isinya sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana yang pertama ada sumber belajar. Tentunya sumber belajar utamanya yaitu buku ajar sejarah kelas 11 kurikulum Merdeka. Kemudian internet karena peserta didiknya sudah membawa HP semua. Kemudian untuk media pembelajarannya ada poster dan juga pop-up. Apa sih itu pop-up? Nanti kita saksikan ya. Dan alat yang saya gunakan itu ada LCD dan juga papan tulis. Kemudian kalau tadi komponen awal, selanjutnya ada komponen inti. Komponen inti ini berisi yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Jadi kalau tujuan kegiatan pembelajaran ini sama ya kayak RPP. Jadi di RPP juga ada tujuan pembelajaran. Di modul ajar ini juga ada tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, ini juga yang membedakan dari RPP kurikulum sebelumnya. Di modul ajar ini ada yang namanya pemahaman bermakna. Untuk pemahaman bermakna pada modul ajar saya yaitu sejarah kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia dipahami peserta didik dengan situasi regional dan global. Jadi peserta didik tuh mampu memahami materi ini dengan situasi regional maupun global. Kemudian pertanyaan pemantik. Sebenarnya di RPP itu ada sih pertanyaan pemantik, cuman tidak dicantumkan pada komponen isi, tapi dicantumkan pada saat proses pembelajaran. Nah, kalau di modul ajar ini, pertanyaan pemantik dicantumkan pada isi dari komponen yang tertera pada modul ajar. Untuk pertanyaan pemantik yang saya gunakan di modul ajar ini yaitu yang pertama bagaimana proses kolonialisasi yang berlangsung di Indonesia. Kemudian bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisasi. Kemudian bagaimana dampak kolonisasi di Indonesia dan relevansinya di masa sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran yang pertama yaitu guru menyiapkan bahan ajar dan media dan juga alat penilaian. Kemudian peserta didik mencari informasi yang berkaitan mengenai sejarah antara situasi regional dan juga global atau boleh mengenai sejarah kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Karena ini masih dalam satu bab sejarah kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kemudian masuk langsung ke kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran ini tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya atau RPP. Nah, untuk kegiatan pembelajaran karena di sini saya mengalokasikan waktunya itu 1 kali pertemuan 45 menit kali 2 yaitu 90 menit jadinya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, tentunya harus pendahuluan ya. Untuk pendahuluan ini yaitu 15 menit. Yang pertama yaitu saya guru memberi salam dan peserta didik menjawab salam. Kemudian mempersilahkan peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian melakukan absensi dan mengisi presensi. Kemudian peserta didik menjelaskan mengenai materi sebelumnya yang sudah diajarkan. Dan selanjutnya itu guru membacakan materi singkat dan menjelaskan indikator yang ingin dicapai pada saat pembelajaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu langsung ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini alokasi waktunya yaitu 60 menit. Nah,
kegiatan inti ini pada proses pembelajaran. Yang pertama itu guru menjelaskan mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. Jadi guru yang pertama itu memberi penjelasan singkat lah mengenai media dan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Jadi tadi saya menggunakan media poster dan juga pop-up. Jadi saya menjelaskan mengenai isi dari poster dan pop-up tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada guru menyampaikan sebuah kasus dalam bentuk teks yang berisi mengenai materi sejarah sejarah antara situasi regional dan global. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 4-5 orang dan kelompoknya itu ada 5. Nah, kemudian guru membacakan serta menjelaskan peraturan diskusi dan membimbing peserta didik untuk mendiskusikan sesuai dengan yang didapatkan permasalahannya. Nah, kemudian peserta didik berdiskusi melalui membaca buku teks ataupun melalui sumber referensi lainnya. Nah, setelah berdiskusi, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah didiskusikan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada penutup. Untuk penutup ini peserta didik dibimbing oleh guru, jadi bukan guru yang menyimpulkan langsung, tapi guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan dari hasil diskusi 5 kelompok tadi. Nah, kemudian guru melakukan tanya jawab. Jadi saat penutup ini nggak langsung ditutup, wassalamualaikum saya beri tugas, enggak. Jadi pada saat penutup ini guru melakukan tanya jawab terlebih dahulu dan memberikan post test untuk mengetes apakah sejauh mana pemahaman siswa terhadap hasil diskusi dan presentasi teman-temannya tadi. Untuk isi post testnya nanti ada di lampiran. Jadi kita lanjutkan isinya dulu. Nanti kalau kalian ingin ketahui isi post test, terus bahan materi dan juga media pembelajaran nanti ada di lampiran. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dan memberikan pesan motivasi untuk semangat dan rajin belajar. Jadi jangan jadi guru killer. Kenapa? Karena kalau guru killer tuh bikin siswanya tuh tegang gitu loh. Jadi proses penutup itu juga dikasih motivasi, semangat belajar. Jadi itu nggak ada yang namanya siswa bodoh dan malas belajar, karena guru tuh harus memberi motivasi biar siswa itu tuh termotivasi. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya yaitu ada asesmen. Asesmen ini ada asesmen diagnostik, asesmen formatif dan juga sumatif. Untuk asesmen diagnostik ini yaitu observasi guru mengenai kemampuan awal peserta didik dalam memahami sejarah, keterkaitan sejarah antara regional dan global. Kemudian ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini yaitu sikap dan keaktifan peserta didik. Kemudian ada asesmen formatifnya juga hasil presentasi dari peserta didik. Dan yang ketiga itu asesmen sumatif, yaitu catatan hasil diskusi dan juga post test. Kemudian lanjut isi dari langkah selanjutnya yaitu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini peserta didik yang telah kompeten diberikan pengayaan dan peserta didik yang belum kompeten diberikan remedial. Kemudian ada refleksi dari peserta didik dan guru. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran. Jadi isi dari modul ajar itu telah disebutkan di atas. Nanti kalau kalian ingin tahu, filenya ada di deskripsi, kalian bisa download. Kita lanjut ke lampiran. Seperti yang saya katakan tadi, yang masih kalian bingungkan itu ada di lampiran ini. Yang pertama, lampirannya ada asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik kognitif ini nggak masuk ke penilaian siswa, tapi ini untuk mengetahui observasi awal dari semestinya asesmen diagnostik ini diberikan pada awal semester, karena bab yang saya ambil itu adalah awal materi atau awal semester. Jadi saya di sini menggunakan asesmen kognitif. Jadi apabila kalian seorang guru atau calon guru ingin membuat modul ajar dan babnya cuma 1 kali pertemuan, itu kalian tidak harus menggunakan asesmen diagnostik kognitifnya atau asesmen
diagnostik non kognitif. Jadi ada dua, jadi ada asesmen diagnostik kognitif dan juga non kognitif. Non kognitif itu sendiri untuk mengetahui latar belakang siswa, tapi kalau kognitif ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Seperti ya perlu diketahui tadi saya sudah katakan kenapa saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif ini. Jadi ini saya mengambil di awal semester atau bab awal, jadi saya menggunakan ini. Untuk asesmen diagnostik kognitif ini mengenai pertanyaan awal pemahaman siswa mengenai materi yang akan saya ajarkan. Jadi ini nggak masuk ke penilaian siswa, cuma untuk mengobservasi awal guru. Lanjut, lampiran selanjutnya itu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini yang pertama yaitu ada lembar pengamatan sikap dan keaktifan peserta didik. Nah, di sini ada kolom nama siswa, kerjasama, rasa ingin tahu. Jadi kolom ini diisi nanti menggunakan angka. Kalau isinya angka 1 yaitu berarti kurang, kalau 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kemudian yang kedua ada lembar pengamatan hasil presentasi peserta didik. Nah, untuk lembar pengamatan hasil presentasi ini itu saya menggunakan penilaian individu. Jadi pada diskusi dan presentasi itu biar siswanya itu nggak hanya mengandalkan satu temannya saja, tapi di sini saya menggunakan penilaian individu agar siswa atau peserta didik itu mendapatkan nilai yang adil sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian lanjut ada lembar asesmen sumatif. Untuk lembar asesmen sumatif ini itu yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Jadi karena tadi kan diskusi, sebelumnya saya mengatakan juga jadi penilaiannya ini meskipun diskusi tapi saya menggunakan penilaian tetap individu. Nah, di sini LKPD yang saya gunakan itu diisi secara individu. Meskipun kelompok tapi tetap dikumpulkan dan diisi secara individu. Nah, LKPD-nya yaitu seperti yang tertera, ada nama kelompok, kompetensi dasar, fase F, kemudian tujuan, petunjuk, jawaban. Jadi di sini ada petunjuknya yaitu salah satunya dilarang copy paste dan juga masing-masing anggota menulis jawaban di LKPD masing-masing dan tidak boleh copy paste dan mencari referensi yang relevan. Setelah LKPD di lampiran juga ada lembar notulensi. Ya, lembar notulensi ini untuk mengetahui siapa sih yang aktif, siapa sih yang pasif. Jadi kan di asesmen formatif sebelumnya itu kan ada penilaian hasil presentasi. Nah, penilaian hasil presentasi itu diisi dari lembar notulensi. Nah, lembar notulensi ini itu ada berisi nama penanya, pertanyaan, nama penjawab, serta jawaban. Jadi seperti saya katakan, untuk diskusi yang saya inginkan itu tidak hanya peserta didik ini yang aktif dan yang lainnya pasif. Jadi saya ingin pada diskusi itu semuanya menjadi aktif gitu. Nah, tidak lupa saya juga memberikan post test di akhir penutup. Tadi kan di lembar kegiatan itu ada namanya post test. Nah kan tadi kalian ada yang nanya post testnya gimana. Jadi post test yang saya gunakan ini menggunakan website atau aplikasi Quizizz. Nah itu bisa diakses siswa melalui HP masing-masing ataupun laptop atau PC dan lain-lain. Kan karena mahasiswa atau peserta didiknya itu udah membawa HP masing-masing tiap sekolah ya. Jadi saya menggunakan Quizizz. Nah untuk post testnya itu ada 5 soal. Post test ini untuk mengetahui kemampuan siswa paham enggak mengenai hasil diskusi tadi, ataukah peserta didik itu enggak mendengarkan temannya saat presentasi. Makanya saya mengadakan post test ini biar peserta didik saya tahu kemampuan mereka memahami mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, kenapa saya pakai Quizizz? Karena di Quizizz ini itu kan mudah diakses. Kemudian ada waktunya, jadi siswa itu cepet-cepetan gitu. Ada rankingnya juga dilihatkan secara langsung gitu. Kemudian lanjut ke lampiran materi. Untuk lampiran materi ini saya rangkum
Jadi saya nggak langsung tulis semua dari hasil buku paket, tapi saya rangkum dari hasil buku paket dan juga referensi lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk bahan ajar itu ada dari buku paket dan juga internet dan juga referensi lainnya. Itu jadi meskipun ada buku paket, tapi saat kita membuat modul ajar, kita tetap harus mencantumkan lampiran materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian di sini ada lampiran materi. Nah, kalau kalian ingin tahu mengenai materi sejarah di kurikulum Merdeka ini, terutama di fase F, nanti kalian bisa lihat di link yang saya bagikan di deskripsi mengenai buku sejarah kurikulum Merdeka kelas 11 fase F. Lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu ada media pembelajaran. Nah, kalian pasti kepo, media pembelajaran apa sih yang saya gunakan? Jadi media pembelajaran yang saya gunakan ini adalah infografis. Jadi saya membuat infografis mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan juga global. Nah, jadi awal saya menjelaskan itu menggunakan infografis. Jadi di sini infografisnya tuh terdapat beberapa poin yang akan dibahas di pelajaran hari ini atau hari itu. Nah, kemudian selain infografis, saya juga menggunakan pop-up. Pop-up itu apa? Jadi pop-up itu buku bergambar yang saya buat seperti ini. Nah, buku pop-up ini saya buat sendiri. Kemudian, jadi saya perlihatkan ke siswa seperti ini. Kurang lebihnya seperti inilah. Ini karena kapak. Jadi nggak hanya lewat video ataupun PowerPoint. Jadi saya membuat media konvensional dan juga media digital seperti poster tadi. Nah, selanjutnya di lampiran itu juga ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan dan remedial itu, pengayaan itu untuk siswa yang sudah bisa, yang mampu memahami dan tidak mendapatkan nilai buruk. Jika remedial itu untuk peserta didik yang masih belum paham lah mengenai materi tersebut. Nah, di modul ajar ini, di yang terakhir itu ada glosarium dan juga daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu wajib pada penyusunan modul ajar agar guru atau calon guru itu nggak copy paste dari pembuatan modul ajar. Jadi nggak hanya copy paste dari modul ajar orang lain. Jadi pentingnya membaca lah calon guru itu. Baik, nah terus udah selesai. Jadi udah aku jelasin semuanya mengenai isi dan dari modul ajar itu. Nah, dari yang saya jelaskan, kalian pasti sudah menangkap kan apa sih perbedaan dari modul dan juga RPP. Untuk itu, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa download aja file yang udah aku di deskripsi, seperti file RPP atau modul ajar aku, terus buku capaian sejarah fase EF tadi yang masih kalian bingung, kemudian ada buku paket sejarah fase F. Baik teman-teman semuanya, terima kasih udah menyaksikan video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian calon guru. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali semuanya.